Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Khulasatul Ahkam fi Masail Shiyam. Sekarang sebenarnya masuk kitab Al-I'tikaf, pembahasan fikih seputar i'tikaf. Kemarin itu terakhir membahas tentang berarti sekarang i'tikaf yasih fi jami'il masajid. I'tikaf itu sah. Halaman 76 ya. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah, mas'alatun al-i'tikafu yasihhu fi jami'il masajid allati tuqamu fiha al-jamaah. I'tikaf itu sah pada setiap masjid yang di dalamnya ditegakkan salat jamaah. Ya, tidak disyaratkan ada sholat Jumatnya. Naam. Jadi sholat jamaah pun apa? Itu sudah cukup menjadi syarat sahnya suatu tempat untuk digunakan i'tikaf. Qala rahimahullah, al-i'tikafu yasihu fi jami'il masajid wa 'ala dzalika aktsarul ulama. I'tikaf itu sah dalam seluruh masjid dimanapun itu, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Wa yadullu ala dzalik qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian dalam keadaan kalian i'tikaf di masajid. Ingat ya, ini al-masajid dikatakan di sini fal ayatu amatun, ayatnya bersifat umum. Dari sisi mana sifat umumnya? Dari sisi kalau kita belajar nahwu bahasa Arab, ada alif lam istighraqiyah namanya, mencangkup seluruhnya tanpa terkecuali. Dan juga di situ lafaz jama', artinya seluruh masjid dimanapun itu. Naam, konteks ayatnya umum. Jadi tidak sama sekali dikhususkan hanya beberapa masjid saja. Yashmalul khitabu jami'al muslimina fi jami'i aqtaril ardi. Maka seruan daripada ayat tersebut mencangkup seluruh kaum muslimin pada seluruh penjuru dunia. Fal-i'tikafu jaizun fi jami'il masajid, berarti i'tikaf itu boleh pada setiap masjid-masjid yang ada. Wa yasihu fi ghairil masajid, dan enggak sah ya pada selain masjid. Contohnya mau niat i'tikaf di rumah atau niat i'tikaf di tempat belajar, rumah belajar, itu enggak sah. Ya, harus masjid yang mana di dalamnya ditegakkan sholat jamaah, bukan Jumat, jamaah. Ya, kalau Jumat ini, naam, itu tidak dipersyaratkan. Terus bagaimana nanti kalau dia sholat atau i'tikaf di masjid yang nggak ada sholat Jumatnya? Ya, ketika sholat Jumat dia keluar. Emang ada masjid yang nggak ada sholat Jumatnya? Ya, kalau di Arab ada. Ya, kalau di Indonesia namanya apa? Langgar. Musola ya. Ya, namanya musola kalau di Indonesia. Adapun kalau di Arab Saudi atau di Yaman, ya, sebatas pengetahuan ana nggak ada musola. Ya, kalau ada konteks musola itu namanya tempat sholat, lapangan. Ya, kayak konteks ketika Idul Fitri, Idul Adha, pergi Nabi SAW ke musola. Maksudnya musola ini bukan musola di Nabawi, bukan, di lapangan, tempat sholat, tempat didirikannya sholat.
Wa amma haditsul i'tikafa illa fil masajid tsalatsah. Adapun hadis yang mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali pada 3 masjid saja. Masjid apa? Haram, Masjid Nabawi, sama ya masjid apa namanya di Palestina ya, Aqsa. Ini barakallahu fikum bagaimana mengkorelasikannya ini. Berarti Abu Bakar nggak masuk ini. Ya, kalau umpamanya menggunakan hadis ini. Maka dikatakan di sini fahuwa hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu indal Baihaqi. Ini adalah hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa ghairuhu dan selain daripada Baihaqi. Wa ghairihi afwan. Wa rajih, tapi pendapat yang kuat tentang hadis yang barusan dibawakan annahu mauqufun ala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang mauquf. Mauquf itu apa sih? Mauquf itu adalah perkataan sahabat. Perkataan apa? Sahabat. Enggak sampai ke Nabi SAW. Kalau sampai ke perkataan Nabi, dinisbatkan ke Nabi, namanya marfu' dalam istilah ilmu hadisnya. Ya. Faqad ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi walladzina rawuhu mauqufan riwayatahum asahhu. Para ulama berselisih, apakah ini hadisnya marfu sampai Nabi atau ini mauquf cuma sampai Hudzaifah saja. Adapun ulama yang berpendapat ini adalah hadis mauquf, artinya cuma perkataan Hudzaifah saja, naam ini yang paling sahih. Berarti kesimpulannya ini bukan hadis Nabi SAW, sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk ya berpegang di dalam mengamalkan suatu amalan. Wa hadza ijtihadun min Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini adalah ijtihad, ya, ijtihad pendapat yang dikerahkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka jadilah demikian. Wa khalafa fihi Abdullah bin Mas'ud, dan ini diselisihi oleh Abdullah bin Mas'ud. Nanti beda, nanti ada pembahasan ucapan sahabat apakah hujjah. Apakah hujjah itu maksudnya apa sih? Hujjah itu harus diterima, enggak boleh enggak. Bagi kita yang mendengarnya wajib kita terima, itu namanya hujjah. Ya, seperti Al-Qur'an Sunnah itu hujjah. Maka para ulama mengatakan ucapan sahabat secara mutlak itu bukan hujjah. Tapi ucapan sahabat hujjah ketika terpenuhi beberapa syarat. Pertama, enggak ada yang menyelisihinya. Ya, kedua, ya kalau umpamanya mereka sepakat di atas pendapat tersebut, maka itu baru namanya hujjah. Namanya apa? Hujjah. Adapun kalau tidak sepakat dan ada yang menyelisihinya, naam itu kita tidak bisa katakan hujjah yang wajib untuk diikuti. Tapi nanti bagaimana caranya kita merojehkan pendapat yang lebih kuat yang mana? Paham dulu? Wa khalafuhu fihi amatul ulama, dan jumhur ulama juga menyelisihi ijtihadnya Hudzaifah. Wala tazalul fatwa baina ulama'il amsar qadiman wa hadisan ala jawazil i'tikafi fi jami'il masajid. Dan fatwa para ulama itu di seluruh penjuru dunia, baik yang lampau ataupun yang ulama sekarang nih kontemporer, mereka selalu berfatwa tentang bolehnya i'tikaf di seluruh masjid yang ada di dunia ini. Wa alaihi jami'u ashabil madzahibil masyhurah, dan ini juga pendapat imam mazhab yang 4 seperti Ahmad, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan juga imam-imam mazhab yang masyhurah seperti Imam Auza'i, Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak. Karena mazhab itu kan bukan cuma 4, ya. Mazhab itu yang mu'tamad, yang memang menjadi landasan, yang diakui itu 4, ya. Tapi selain itu ada mazhab yang lainnya seperti ini, mazhab Al-Auza'i, mazhab Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Uyainah, Abdullah bin Mubarak, mereka memiliki mazhab-mazhab tersendiri. Wa ghairihim minal ulama, dan selain dari mereka dari para ulama, kulluhum 'alal fatwa bi anna al-i'tikaf yasihu fi jami'il masajid. Semuanya berada di atas fatwa sahnya i'tikaf di seluruh masjid.
Wa amal haditsul mazkur fa huwa mauqufun ala Hudzaifah. Ya, adapun hadis yang tadi disebutkan enggak ada itikaf kecuali 3 masjid itu cuma perkataan Hudzaifah. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, nih, Masya Allah ya, lau sahha al hadis, kalau seandainya hadisnya sahih marfu'an, betulan yang ngomong adalah Nabi SAW, lakana al maqsudu minhu, maka maksud daripada hadis itu adalah la'tikafa afdal wa akmalu illa fil masajidi thalatha. Enggak ada i'tikaf yang paling afdol dan yang paling sempurna kecuali pada 3 masjid saja. Berarti tidak menafikan, tidak meniadakan tentang kesahannya i'tikaf di masjid yang lainnya, di Abu Bakar, yang lain-lain. Nah, fal-i'tikafu fiha afdalu wa akmal wa laysa al-maqsudu nafya sihhatil i'tikaf. Maksudnya bukan meniadakan sahnya i'tikaf. Wa yushtaratu fil masjid an tuqama fihi al-jamaah idza kana al-mu'takifu rajulan. Disyaratkan na'am pada masjid yang ditegakkan jamaah di dalamnya kalau yang beriktikaf adalah laki-laki. Ya, li'annahu tajibu alaihil jamaah, karena bagi laki-laki wajib salat jamaah. Wala yushtaratu an tuqama fihil jum'ah, enggak disyaratkan untuk ditegakkan salat Jumat. Kalau ada salat Jumat, maka itu lebih ahsan karena tidak membuat dia untuk keluar nanti na'am salat Jumat. Li'annahu yumkinuhul khuruju lil jum'ah wa ruju' ila mu'takafihi, karena mungkin bagi dia untuk keluar Jumatan dan kembali ke tempat iktikafnya. Wa amal jamaah fayahtaju ila kasratil khuruj. Adapun kalau jamaah, salat jamaah ketika dia iktikaf di suatu tempat yang enggak ada salat jamaahnya, memang ya umpamanya kampungnya atau bagaimana sepi dan semisalnya udah tidak dirawat lagi ya, terbengkalai, maka apa? Nanti akan memberikan konsekuensi banyaknya keluar masuk tempat i'tikaf. Nah, nanti banyak keluar masuk i'tikaf. Law kana al-masjid la tuqamu fihi al-jamaah, kalau seandainya masjidnya tidak ditegakkan jamaah. Wa hadza yunafil i'tikaf, dan ini meniadakan hakikat daripada i'tikaf. I'tikaf kan hakikatnya berdiam diri. Kalau tiap hari sehari 5 kali keluar, belum nanti sahur kalau nggak ada yang bawain, belum bukanya, belum ntar sholat Jumat, nah, apalagi banyak kebutuhannya, belum ntar nyuci laundry, itu mah bukan i'tikaf, ya, itu hanya i'tikaf malam mungkin ya, bukan i'tikaf yang full. Qala wa yasihul i'tikafu fi rahbatil masjid, ya sarhil masjid, madam u'idda li salati wa huwa muttasilun bil masjid. Dan sahnya i'tikaf di pelataran masjid selama pelataran tersebut memang disediakan untuk sholat dan dia bersambung dengan masjid seperti di depan itu. Dan ini jumhur ulama ya, banyak sekali yang berpendapat demikian, sah-sah saja. Umpamanya nanti ya yang nggak kuat, dingin-dingin ya Ruli, nah, di sini meriang takutnya kan, daripada sakit nggak lanjut i'tikaf, mendingan di luar. Nah, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan ngopi, cuma ngopi doang, tiduran, rebahan, enggak. Baca Quran, belajar, ya tadarus, belajar tadabbur Al-Quran dan semisalnya, sholat lagi. Nah, terus kalau umpamanya biasanya kan yang jadi masalah itu kalau udah sholat witir sama imam, apakah boleh sholat lagi? Ah, itu jadi masalah. Khilaf lah bainal asatidzah ya di Indonesia ini, bainal jumhur dan jumhur, wah rame itu. Yang apa namanya, yang sahih sebagaimana fatwa para ulama, kita langsung merujuk aja ke para ulama ya, nggak usah drama ya. Para ulama di Arab Saudi sana mengatakan apa? Boleh saja habis sholat witir tuh kita sholat lagi. Yang nggak boleh tuh apa? Witir 2 kali. Ya, kita umpamanya jam 2 bangun sholat witir lagi, itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, la witra fillail, nggak ada witron, 2 witir pada 2 malam. Ada ya cuma 1 doang, 1 kali witir doang. Adapun kalau umpamanya kita mau sholat lagi masna ya 2 kali tidak masalah, tidak dilarang sama sekali. Ini fatwa para ulama ya, kita baca. Di antaranya Syekh bin Baz, imam ya, imam besar.
Mufti kedua Arab Saudi setelah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Di mana Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh adalah guru besarnya Syekh bin Baz dan mufti Diyar, mufti besarnya Arab Saudi yang paling pertama. Nah, kemudian tapi kata sebagian ulama lebih afdol kalau memang mau ya sholat lagi itu ketika nanti dia sholat tarawih bersama imam ditambah. Ya, harusnya 1 rakaat tambah 2. Ya, imam witir kita niatnya jangan witir, tapi kita niatnya apa? Ya, masih sholat sunnah. Ya, masih sholat malam niatnya gitu. Jadi umpamanya di sini kan witirnya 2 kali salam, 1 salam, habis itu salam lagi, yang lain salam kita diri. Oh heboh ada itu. Nah, kalau di sini mungkin enggak, tapi kalau di tempat umum wah itu heboh biasanya. Nah, soalnya biasanya gitu kalau di Depok di mana di tempat-tempat kita biasa saja ya. Diri lagi udah baru habis itu salam. Nanti tapi sholat witir jangan sampai tidur. Tiba-tiba bangun apa? Subuh atau cuma makan buat sahur doang. Jangan kayak gitu, nanti keafdolannya kurang. Itu yang paling afdol. Nah, seperti yang dikatakan kalau tidak salah Syekh Sa'ad As-Sathri atau enggak Syekh Sa'ad Khoslan. Ya, yang kita dengar dari fatwa beliau. Berikutnya mas'alatun man arada an ya'takifal ashral awakhir faman mata yabda'u i'tikafahu atau na'am wa mata yantahi. Barang siapa yang mau itikaf 10 malam terakhir, kapan kira-kira mulainya? Mulai waktu itikafnya, kapan mulai datang ke masjid dan kapan mulai boleh keluar masjidnya? Qala as-sahihu annahu yabda'u min ghurubi syamsil yaumil 20. Yang sahih, pendapat yang benar, dia mulai masuk masjidnya wajibnya apa? Min ghurubi syamsil yaumil 20. Ketika ya terbenam matahari di tanggal 20 Ramadan. Berarti kan tanggal 20 terbenam tanggal 21-nya. Nah itu ya. Wa huwa qaulu ashabil madzahibil arba'ah. Ini ucapan pendapat mazhab yang 4 wa ta'ifatin min ahli ilm dan kelompok ahli ilmu. Li'annal asyr tabda'u min ghurubi syams. Karena 10 terakhir itu baru mulai ketika terbenamnya matahari. Karena kan pergantian Hijriah ini kan habis maghrib. Mungkin kalau Masehi kan seperti tengah malam jam 12 gitu ya. Jam 12 malam. Wali hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fi sahihain. Dasarnya juga adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashral awsat fi Ramadan. Nabi dahulu pernah i'tikaf di 10 hari 10 tengah. Artinya dari tanggal 11 berarti. Tanggal 11 sampai tanggal 20 itu 10 di tengah-tengah bulan Ramadan. Yaltamisu Lailatul Qadar dalam rangka persiapan mencari Lailatul Qadar. Walaupun Lailatul Qadar nanti kapan adanya kita akan bahas. Intinya ya nanti kita akan bahas insyaallah. Tsumma banat lahu annaha fil ashril awakhir. Lihat di sini. Kemudian banat telah muncul tampak lahu ya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha fil ashril awakhir, bahwasanya sekarang ini udah masuk 10 malam terakhir, udah terbenam matahari ya. Oh udah terbenam matahari. Faqala, maka ketika telah jelas terbenam matahari, Nabi berkata, "Man i'takafa ma'i," kalau ada yang mau i'tikaf bareng saya, falyabit fi mu'takafihi, maka malam ini harus dia tinggal di tempat i'tikafnya. Artinya udah langsung segera masuk masjid dan enggak boleh pulang ke rumah lagi. Itu kalau mau 10 akhir Ramadan, i'tikaf 10 akhir Ramadan. Wa hadzal qaulu huwa rajih, ini adalah pendapat yang paling sahih. Wa huwa tarjih Syekhina al-Imam al-Muqbil al-Wadi'i rahimahullah. Ini adalah yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Wa amma haditsu Aisyah radhiyallahu anha, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada dalam sahihain, ya di mana beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takifa al-ashr al-awakhir shalal fajr thumma dakhala mu'takifahu. Nabi ketika mau i'tikaf di 10 malam terakhir, setelah sholat fajar, ya sholat fajar, habis selesai sholat fajar, Nabi maka masuk ke tempat i'tikafnya. Ya berarti besoknya, ya berarti besoknya di
malam udah maghrib lewat, baru besoknya apa? Besoknya masuk ke tempat iktikafnya. Nah, gitu ya. Ini bagaimana jawabannya kayak gini? Ya. Ada yang berpendapat, tadi kan udah kita tarjih ya, udah kita kuatkan. Jadi pas maghrib, ya, pas maghrib dia masuk masjid. Adapun ini bagaimana mengkompromikan dengan dalil yang dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kalau mau itikaf 10 malam terakhir itu, Nabi pasti setelah sholat subuh baru masuk apa? Masuk tempat itikaf. Tempat itikaf maksudnya kemah, ya, yang dibangun. Fal maksud wallahu a'lam, maksudnya adalah annahu dakhala min awwalil lail. Nabi itu masuk dari awal malam. Nah, sekarang awal malam itu kapan? Ba'da ghurubi syams, ya ketika apa? Terbenam matahari, itu baru dikatakan awal malam. Awal malam ketika terbenam matahari, maghrib. Walakin, ya, akan tetapi inna makhtala bi nafsihi fil makan alladhi a'addahu li nafsihi ba'da salati subhu atau subhi. Beliau baru menyendiri sendiri di tempat yang beliau siapkan untuk diri beliau sendiri, itu baru setelah salat subuh. Jadi masuk masjidnya udah dari malam. Ya, masuk masjid udah dari malam. Kemudian besok salat fajar, habis itu baru Nabi ke tempat yang disediakan oleh beliau, naam seperti kemah gitu ya. Nah, atau ya kalau yang mau bawa tenda ya, tapi kalau di sini sempit jangan ya, zalimin orang nggak ada yang tidur nanti gara-gara pada bawa tenda. Nah, bingung. Nah, au annaha aradat annahu yadkhulu makanahu alladhi a'addahu li'tikafihi aqiba salatil fajr fi sa'iri ayamin ashr. Atau ya, ini tafsir kedua. Tafsir kedua dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini maksudnya adalah Nabi itu masuk ke tempat iktikaf yang telah beliau sediakan untuk beriktikaf setiap setelah selesai mengerjakan sholat fajar di setiap harinya. Jadi habis sholat fajar ntar masuk lagi ke tempat iktikaf yang beliau sediakan. Besok demikian, besok lagi kayak gitu. Wala yata'akhkhar fi musallahu katsiran. Beliau tidak menunda-nunda ke tempat sholat beliau ya lama-lama. Jadi habis sholat langsung ke tempat itikaf lagi. Habis sholat langsung ke tempat itikaf yang beliau udah sediakan, di situ sholat, baca Quran dan semisalnya. Wa hadza tawjihun qawiyyun, ini adalah makna yang sangat kuat, wallahu a'lam. Wa tantahil ashrul awakhir bi ghurubi syamsi Ramadan, dan selesainya akhir 10 Ramadan itu dengan terbenamnya bulan matahari Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Berarti dia adalah walailatul id, lailatul id. Ya, dia adalah malam id, seperti misalkan ya kalau tanggal 29 umpamanya udah tanggal 29 kan biasanya kan hilal gitu ya, ngelihat hilal, udah ada ternyata ini udah ada hilal bulan Syawal, ya udah pulang. Ya, pulang. Atau hilalnya nggak ada. Biasanya nih ya, biasanya yang sering kalau hilal nggak kelihatan, kan ini kan harus disempurnakan, ikmalul iddah. Ramadan salasina yauman, kita sempurnakan bilangan Ramadan jadi 30 hari. Berarti kan itikaf lagi semalam. Biasanya tuh udah pada pulang tuh, ya. Udah mikirin besok mau lebaran. Nah, itu biasanya kayak gitu. Yang kita temui banyak. Udah sepi tiba-tiba. Karena apa? Hilal nggak ada, udah tanggung di rumah aja. Ini nggak sah nanti 10 malamnya. Wa lailatul id la i'tikafa fiha, dan malam id itu nggak ada itikaf, udah pulang, ya. Illa an yanwiyal mu'takif, kecuali seorang mu'takif yang beritikaf dia meniatkan mau tambah lagi, tapi itu ya terpisah dari 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, masalah berikutnya, istihbabul ijtihad fi i'tikafihi fi ashril awakhir. Disunahkannya untuk bersungguh-sungguh ketika di i'tikafnya dia ketika 10 akhir Ramadan. Qala yustahabbul ijtihadu bi ta'atillah fil ashr awakhir wal timasi lailatul qadar. Disunahkan, dicintai untuk bersungguh-sungguh melakukan ketaatan di akhir 10 Ramadan dan mencari Lailatul Qadar. Wa yatafarraghu li qiraatil Qur'an wa dzikrillah ta'ala wa qiyamil lail wal ijtihad fi ta'atir Rahman subhanahu wa ta'ala.
dia memfokuskan diri baca Quran, zikir kepada Allah, salat malam, sungguh-sungguh di dalam ketaatan, doa, banyak-banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Walaupun ini doa enggak khusus buat 10 akhir, tapi di 10 akhir itu ditekankan banget. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ini adalah momen yang sangat berharga di mana di dalam malam tersebut ada salah satunya terbaik, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik ya, lebih baik, bukan seperti 1000 bulan. Mungkin bisa 2000, 3000 atau Allahu a'lam. Ya. Puluhan ribu mungkin. Ya, bayangin aja. Ya, bayangin itu, Masya Allah. Ya, nanti santri-santri ketika di rumah itikaf bukan malah nongkrong doang, main HP, itikaf bawa HP santri. Nah, itu udah alamat itu. Kecuali mau belajar, mau dengerin rekaman. Apalagi sekarang kan ya yang Anda tahu sebagian antum ini dengar rekaman di YouTube para ulama, masyayikh, ustadz, itu bagus, ya itu bagus. Tapi diniatkan, jangan sampai keliru nanti, jangan sampai naam kelepasan malah main game malah. Wah, naudzubillah itu ya. Fa inna ma syuri'a hadzal i'tikaf min ajli tafarruq, disyariatkan i'tikaf ini untuk memfokuskan diri. Wa faraghil qalbi lillahi ta'ala, betul-betul mengkosongkan hati hanya kepada Allah. Wal ijtihad fi ta'atillah azza wa jalla, sungguh-sungguh dalam ketaatan. Bahkan ya biasanya tuh kalau i'tikaf itu fokus sendiri-sendiri dan nggak ada pelajaran, biasanya nggak ada pelajaran, nggak ada ta'lim, nggak ada fokus. Ya tapi kalau di zaman sekarang, kalau di zaman ulama dulu gitu. Kalau di zaman sekarang mungkin ya kalau kita malah ngantuk dan semisalnya, ya maka tidak masalah kita isi dengan ta'lim, dengan kajian dan semisalnya. Wal ashr awakhir kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi ijtahada fiha kama fil as-sahihi Muslim. Idza dakhalat alaihi 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, ketika itu telah sampai ya kabarnya kepada Nabi SAW, maka Nabi sangat bersungguh-sungguh di dalamnya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Kebiasaan Nabi SAW itu semangat di 10 akhir Ramadan, yang mana semangatnya itu tidak didapatkan daripada selain 10 akhir bulan Ramadan. Ini Nabi SAW. Maka kita ya awalnya di Ramadan diperintahkan untuk semangat belajar, baca Quran, tilawah, tadabbur, sholat malam dan semisalnya. Ya, itu perintah demikian. Ketika telah datang 10 akhir Ramadan itu bukan kendor, malah harus lebih dikencangkan lagi semangatnya. Karena biasanya ritme orang Indonesia ini kebalik. Ya, masjid awal-awal penuh 10 sof, 2 hari 3 hari 9. Nah, terus 10 malam terakhir udah sampai 10 hari, itu udah mulai 5. Terus sampai 10 akhir Ramadan gak ada yang ingat masjid. Ya, paling yang sholat cuma sedikit. Apalagi kalau udah 3 hari, 4 hari pengen malam takbiran, itu udah sibuk tuh. Yang namanya nyari kue, ya, ke mall, beli baju baru. Ya. Oh, ini nggak ada yang cocok, besok cari lagi, besok cari lagi. Ini disibukkan. Ini adalah godaan iblis. Ini godaan setan kan masih ada. Setan itu udah dibelenggu memang biangnya. Cuma setan dari kalangan manusia sebagian nggak dibelenggu. Ya, ada buktinya tuh. Lihat aja kalau kita siang-siang itu. Tukang pentol biasanya air esnya 3,5. Itu. Kan kita susah untuk husnuzon gitu kan. Tukang pentol ada 10, itu airnya 3,5 semua. Kan nggak mungkin perempuan haid semua yang beli. Iya, nggak mungkin orang gila semua yang ini. Ini kan berarti ada yang nggak beres. Nah, apalagi 10 malam terakhir. Ini udah nggak tahu. Karena apa? Karena memang tujuan kita untuk mengadakan puasa itu beda dengan mereka. Jadi mereka kebanyakan ini manusia ini tujuannya supaya mendapatkan lebaran. Nanti lebaran bareng-bareng, bareng keluarga, merayakan hari kemenangan. Kemenangan apa? Puasa aja kagak. Nah, apa yang dikemenangkan?
THR. Iya itu. Ini kan sangat disayangkan kayak gini. Ini ada kayak gini. Banyak bahkan. Ya. Ini sangat banyak sekali kayak gini. Dan juga sebenarnya untuk memeriahkan Idul Fitri itu lebih meriah daripada Idul Adha itu terbalik. Ya. Yang harusnya lebih mulia dan lebih meriah itu adalah Idul Adha. Yaumal Idil Akbar, kata Allah Azza wa Jalla. Hari Id yang sangat besar. Makanya kalau di Arab Saudi itu Idul Fitri itu biasa aja, ya seperti hari biasa. Makanya dulu di zaman Syekh Mukbil itu Idul Fitri pagi sholat Id, siangnya belajar udah. Itu. Siangnya udah belajar. Kalau santri kan enggak mungkin. Susah. Namanya kumpul keluarga karena adat Indonesia kayak gitu kan. Nah, tapi kalau kita terbalik, Idul Fitri rame, semua ngumpul. Ya mungkin mindsetnya apa? Habis peperangan, puasa gitu kan. Kita merayakan pesta-pesta, makan-makan. Ya, kita makan-makan karena udah capek kita puasa. Ya Allah. Padahal puasa tidur doang. Ya, tidur doang, baca Quran enggak. Capek. Habis itu ketika Idul Adha sepi. Ini keliru. Nah, mana tadi ya? Dari Aisyah radhiyallahu anha juga dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya lailahu. Nabi SAW kalau masuk 10 malam terakhir, Nabi hidupkan malamnya, enggak tidur. Nah, ini kita kalau udah 10 akhir jangan tidur. Ya kalau yang enggak kerja, kalau yang kerja jangan, nanti di kerjaan malah tidur diomelin ya. Ini malah nanti menyelisihi akad. Kita udah ada akad juga. Ya ini sunnah. Akad sama pekerjaan wajib. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ya kalau umpamanya belum libur, fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa semampu kita. Tapi kalau udah libur, ya kalau memang ada waktu, kita hidupkan malam kita. Baca Quran semua apa. Yang bikin gak ngantuk, sediakan kopi. Ya, Robusta, Arabica sediakan tuh banyak-banyak nih santri. Jangan kopi saset doang, nanti ngantuk tetap. Wa ayqadha, bukan cuma menghidupkan malamnya sendiri doang, membangunkan keluarganya. Ini di antara sunnah Nabi SAW. Ya keluarga kita bangunkan. Cari malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena ini momen yang sangat pas. Bayangin kita beribadah, baca Quran 1 jam dikali 10.000 kali 10.000 jam baca Quran. 1 jam kali 10.000. Betapa banyaknya pahalanya, Masya Allah. Itu baru kita hitung 1 jam. Itu baru kita hitung baca Quran. Sekarang baca Quran, 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Ya, wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya enggak katakan alif lam mim 1 huruf, lakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Berarti alif lam mim 33 huruf, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayangin. Baca juz 30 aja, enggak sampai 1 jam. Itu udah berapa huruf yang kita baca, berapa ribu. Dan di bulan Ramadan dilipat gandakan, bukan cuma 10. Allahu Akbar. Ya, Allah rahimum bil ibad, sangat sayang dengan hambanya. Ya, di antara rahmat yang Allah berikan ini kepada hambanya Nabi SAW, ya kepada umat Nabi SAW, kepada hambanya. Kita umurnya pendek tapi ada syariat ini. Ini manfaatkan. Ya, belum tentu tahun depan kita masih hidup. Belum tentu tahun depan kita masih disempatkan untuk beribadah di bulan Ramadan. Makanya sangat disayangkan ketika datang 10 akhir Ramadan tidak ke masjid atau tidak beribadah. Ya, atau tidak beribadah, tidak mengisi ibadah. Wajadda wa syadda al-mi'zara. Nabi mengencangkan sarungnya. Ini isyarat Nabi itu betul-betul menjauhi istri-istrinya Nabi SAW. Nah, tidak menggaulinya. Karena Nabi itikaf. Tidak boleh orang yang beritikaf menggaulinya. Menggauli sih nggak boleh. Kecuali kita itikafnya nggak full. Itu nggak masalah. Jangan gagal paham ya. Kita itikaf cuma malam. Ya, besok umpamanya kita biasanya itikaf malam ini kan jam 10 baru datang gitu kan. Ketika kita di rumah, umpamanya yang suami istri, yang ini kesian santri. Ya. Ini banyak gagal paham, Ketika mau berangkat ke masjid,
Dia pikir di rumah tuh dia masih itikaf. Sehingga apa? Dipikir nggak boleh ya berjima dengan istrinya karena dia itikaf. Oh, enggak. Itikaf yang berlaku tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid itu ketika kita full 10 malam terakhir atau dalam keadaan kita itikaf. Nggak boleh. Umpamanya kita itikaf, ada kebutuhan kita pulang dulu, nggak boleh. Ya, haram. Nggak boleh. Artinya nggak sah itikaf kita nanti. Nggak sah itikaf kita. Ini harus dipahami karena banyak orang yang keliru di sini. Nah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtahada fil qiyam fiha min ajli iltimasi lailatul qadar. Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh di dalam menegakkan Lailatul Qadar, dalam menegakkan 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadar fil ashr awakhir ala sahih. Dan Lailatul Qadar itu adanya di antara 10 akhir bulan Ramadan menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih karena ulama berselisih. Li'anna Lailatul Qadar qala fiha Nabi SAW. Karena Lailatul Qadar Nabi pernah bersabda di dalamnya, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Waltamisuha fi kulli witr. Carilah Lailatul Qadar, berusaha di setiap malam-malam ganjil. Tapi kan malam ganjil ini kan ya tergantung bagaimana nanti akhirnya kita. Nah, jadi nggak bisa dipastikan. Jadi kita juga nggak bisa untuk beriktimat, berpegang teguh atau bersandar dengan malam ganjil doang. Kalau bersandar dengan malam 10 itu enggak apa-apa. 10 malam enggak apa-apa. Tapi kalau sebagian ini kan bersandar malam ganjil doang, malam genapnya nggak ibadah, ini juga keliru. Karena apa? Ya karena ini juga masih perselisihan para ulama. Belum tentu. Ya mungkin Allah Azza wa Jalla kehendaki di malam genap. Ya. Jadi kita semangat terus saja tiap malam. Ya mungkin kalau kita mau khususkan malam ganjil lebih semangat enggak apa-apa. Yang penting malam genapnya kita tetap semangat. Wahya lailatun mubarakatun. Ya, ini adalah malam yang sangat berkah. Al ibadah fiha khairum min ibadati alfi syahrin. Ibadah di dalamnya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Wahia aktsar min 3 wa 8 sanah. Ini lebih banyak dari 83 tahun. Ajrul ibadah fiha aktsar min ajri 3 wa 8 sanah wa 14. Ya. Berarti ganjaran beribadah di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada 83 tahun lebih lamanya. Bayangin, nggak ada satupun kita mampu untuk ibadah penuh 83 tahun dah. Jangan 83 tahun, 60 tahun penuh ibadah, nggak sanggup kita. Tapi mendapatkan pahalanya bisa dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Pertanyaannya, apakah mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya di masjid saja? Di rumah nggak bisa? Umpamanya bagi seorang perempuan yang nggak bisa itikaf dan semisalnya? Jawabannya tidak harus di masjid. Karena Lailatul Qadar itu ya tidak dikaitkan dengan masjid, tapi dikaitkan dengan malam. Kapan itu malam Lailatul Qadar? Maka kita ibadah, maka kita apa? Akan dicatat ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Mau di rumah, mau di mana, gitu ya. Tapi memang apa? Lebih afdol ya kita, apalagi bagi ikhwan, mustahab, disunahkan, dicintai untuk ke masjid, dapat iktikafnya, dapat insyaallah Lailatul Qadarnya. Wa min hikmatillahi ta'ala an akhfa Lailatul Qadar. Di antara hikmah Allah sembunyikan Lailatul Qadar. Farubbama kanat fi lailati 21, mungkin malam 21, mungkin malam 21 atau 23 atau 25 atau 27 atau 29. Fayajtahidu fil ashr awakhir. Intinya apa? Sungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Wa yaltamisu lailatul qadar fil ashr awakhir wa yaltamisu fi kulli witrin. Ya, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dan juga semangatlah mencarinya, apalagi ketika di setiap malam ganjil. Wa arja matakunu fi lailati 27. Dan yang paling diharapkan biasanya itu di malam 27-nya. Ini paling diharapkan. Mungkin kalau kita
ada kesehatan atau bagaimana, atau ada banyak halangan sehingga kita nggak bisa datang ke masjid, maka datang di setiap malam ganjil. Kalau nggak bisa juga, maka di malam 27 kita datang. Ya, ini yang paling diharapkannya terjadinya di sini. Cuma nanti kita akan sebutkan insyaallah syarat-syarat, tanda-tandanya, tanda-tanda, alamat-alamat adanya Lailatul Qadar. Di hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dasarnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inni syekhun kabirun alidun yasyuqqu al-qiyam. Saya ini adalah orang tua yang udah rentan, punya penyakit, dan saya berat banget untuk menegakkan Lailatul Qadar, menegakkan 10 malam terakhir. Maka bagaimana solusinya? Fa amarani bi lailatin la'allallaha yuwaffiqani fiha li Lailatul Qadar. Maka Nabi memerintahkan aku untuk menegakkan suatu malam, yang mana satu malam tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya di dalamnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Nabi alaika bisabiah, riwayat Ahmad. Wajib bagimu kalau gitu silakan kamu untuk perhatikan malam 27-nya. Ya, silakan bagimu untuk perhatikan di malam 27 Ramadannya. Dikit lagi. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim berkata Ubay bin Ka'ab, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang mana tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Innaha la fi Ramadan, sesungguhnya Lailatul Qadar berada pada bulan Ramadan. Ma yastathni, yahlif ma yastathni. Di sini Ubay bin Ka'ab bersumpah tanpa mengucapkan istisna, artinya insyaallah. Tanpa mengucapkan insyaallah. Bersumpah tanpa mengucapkan insyaallah. Ini sumpah yang udah enggak mengucapkan insyaallah berarti betul-betul yakin banget. Karena konsekuensi sumpah nih, kalau kita melanggar dan kita enggak ucapkan insyaallah, maka kita harus bayar kafarat. Hanas berarti melanggar sumpah, namanya hanas. Tapi kalau kita sumpah, tapi habis itu kita insyaallah, maka berarti kita mengatakan atau melakukan istisna, namanya kata para ulama, mengecualikan. Artinya kalau memang kita enggak sanggup, maka enggak ada denda kafarah daripada kafaratul halaf, ya. Dia melanggar sumpahnya itu enggak ada dendanya. Karena menggunakan insyaallah. Wallahi, demi Allah. Lihat di sini. Inni la a'lam ayya lailatin hiya. Dulu saya tahu, ya. Dulu itu saya tahu itu di malam apa Lailatul Qadar itu. Wa hiya lailah allati amarona. Afwan, saya ulang terjemah. Wallahi, demi Allah, inni la a'lamu ayya lailatin hiya. Sesungguhnya saya betul-betul tahu, ya, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang al-lailah allati amaraha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Malam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua untuk menegakkannya. Hiya Lailatul Sahbihati sab'in wa ishrin. Dia adalah malam yang sangat cerah yang berada di malam 27. Ini kata Ubay bin Ka'ab. Wa amaratuha, dan tanda daripada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, antatlu asyamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a alaha. Dan tanda-tandanya pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih, tidak ada sedikit pun, ya, silaunya sinar matahari, ya. Mataharinya putih, terbit tanpa kilauan sinar matahari yang menyengat. Itu biasanya gitu. Jadi biasanya sebagian orang ini ketika pagi hari sibuk cari matahari. Nah, ini yang mana ya? Di videoin, oh ini malam 21, 22, 23, 24. Seandainya itu malam betul-betul mirip, belum tentu kita tahu itu adalah Lailatul Qadar. Karena ya sejatinya tuh kita bukan diperintahkan cari malamnya mana nih. Kita diperintahkan untuk ibadah, isi itu,
Ya, dapat nggak dapat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berusaha. Jangan sibuk, cari malamnya. Oh ini hujan, kalau hujan saya ke masjid, kalau nggak hujan berarti di rumah. Belum tentu, siapa tahu ketiduran di rumah ternyata tiba-tiba hujan nanti. Karena nanti di antara tandanya malam-malam itu ya gerimis, cerah. Nanti maghribnya biasanya gerimis dan semisalnya. Wa qulna, saya katakan, inna lailata sab'a wa isyrin arja min ghairiha. Malam 27 itu lebih diharapkan daripada malam-malam yang lainnya. Jadi enggak dipastikan. Wala najzam biha, kita enggak boleh pastikan malam 27 betul itu. Li'annahu qad warada fi sahihain, karena juga di sana ada hadis dalam sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mayufidu annaha waqa'at fi lailat 21. Yang mana hadis tersebut memberikan petunjuk faedah kepada kita, pernah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21. Ya, dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu juga menunjukkan bahwasanya dahulu Lailatul Qadar pernah terjadi malam 23. Berarti ada 21, 23 ini memang ganjil semua, dan yang paling diharapkan 27. Wa min alamatiha, di antara tandanya adalah ini dikit lagi ya. Ini dikit lagi beberapa garis, karena nanti habis ini udah selesai fikih itikaf, besok baru pekan depan fikih shadaqatul fitr. Di antara tanda Lailatul Qadar adalah ini malam yang mu'tadil, yang betul-betul pertengahan, betul-betul tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, datang dalam hadis Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Ibnu Hibban, Musnad Imam Ahmad, dari juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Wa min alamatiha, di antara tandanya juga di Lailatul Qadar, kama taqaddama annaha, sebagaimana telah berlalu barusan bahwasanya malam tersebut tusbihu syamsa fi sabihati yaumiha la syu'a'a laha. Jadi matahari terbit ketika paginya itu cuma putih, tidak ada sinar matahari yang menyengat panasnya. Nah, kama fi sahihi Muslim an Ubay bin Ka'ab, sebagaimana pada sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Dan qiyamul Lailatul Qadar sababun li maghfiratiz dzunub. Menegakkan Lailatul Qadar ini sebab diampuninya dosa kita. Sebagaimana dalam sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, "Man qama Lailatul Qadar." Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar, beriman karena kepada Allah, beriman ini syariat, wahtisaban, dan ikhlas. Ini kuncinya, penting banget, ikhlas. Ya, maka dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, telah akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa yang telah berlalu. Wa hadzal ajr yashmal man amilaha wa man lam ya'malha ala sahih. Afwan. Wa hadzal ajr, dan ganjaran ini yashmalu, mencangkup man alimaha, orang yang mengetahui ada Lailatul Qadar, wa man lam ya'lamha ala sahih, dan orang yang enggak tahu bahwasanya itu sedang malam Lailatul Qadar. Itu menurut pendapat yang sahih. Intinya dia beramal, dia enggak tahu lagi Lailatul Qadar, dia beramal, dapat pahalanya insyaallah. Fa ba'dul fuqaha qalu, sebagian ulama fikih berkata, ulama fikih, la yashmal ajr illa man alimaha, enggak mencangkup pahalanya kecuali orang yang tahu aja itu Lailatul Qadar. Wa hadza laisa bisahih, ini enggak sahih, enggak benar. Kenapa? Karena sangat memberatkan, dan juga Nabi SAW tidak mensyaratkan itu sama sekali. Faman qamaha, barang siapa yang menegakkannya, menghidupkannya, muhtasiban al ajra fiha, dia mengharapkan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, alimaha am lam ya'lamha, dia tahu atau dia enggak tahu, fal ajr hasilun fi haqqihi, insyaallah dia akan dapat ganjarannya. Dan sungguh telah datang terakhir dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Man lam yakum al-haul yusib man yakum al-haul yusib Lailatul Qadar." Barang siapa yang dia udah biasa salat malam sepanjang tahun, sepanjang harinya, ya penuh dia salat malam, maka insyaallah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Fa akhbara Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu faqala rahimahullah,
Kemudian Ubay bin Ka'ab mengkhabarkan, maka berkata rahimahullah, arada alla yattaqilan nas. Maksudnya apa? Di sini, na'am, beliau inginkan manusia supaya tidak bersandar kepada malam-malam tertentu saja. Supaya enggak bersandar ke malam 2-3 doang ibadahnya. Dan insya Allah kalau kita dari sekarang ibadah rajin, baca Quran, nanti di 10 malam terakhir insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting kuncinya satu, ikhlas. Ini yang berat, ya, harus dilawan. Amma innahu qad alima annaha fi Ramadan wa annaha fil ashr awakhir. Adapun ya annahu qad alama, sungguh telah mengajari, annaha fi Ramadan, telah memberitahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya pada Ramadan. Telah ini alama, ya, telah memberitahu bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya pada bulan Ramadan dan Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai seputar i'tikaf. Insyaallah nanti akan bahas seputar shadaqatul fitr, zakatul fitr. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.